Satu. Bagaimana kita dulu tes dulu? Tes apa langsung? Boleh, mau tes nggak apa-apa. Ayo kita tes sih. Oh ya ulang aja, boleh. Karena bulan puasa aku mau bercanda-bercanda gitu, jadi kopinya tanpa kopi nih dok. Gitu. A few minutes later. Pasien penyakit darah. Emang ada spesialis ginjal? Ginjal kiri, ginjal kanan. Belum. Dan bisa cepat apa dok? Grogi cepatnya. Mau kondangan ya? Ya. Dokter Aryani tugas di mana dok? Sama kan udah ada. Gue bilang salam sehat. Nah itu ada di depannya. Saya Dokter Sabana. Ya. A little longer than a few minutes later. Kedatangan aktor luar biasa, baru ini hostnya Terbaru. host internasional. Internasional. Saking sibuknya enggak. Bang Bana santai aja. Kita hari ini gitu Bang Bana. Tapi biasanya juga kayak A few moments later. Selamat pagi, salam sehat sahabat RSU Kabupaten Tangerang. Pagi ini kita berkumpul dalam acara ngopi, ngobrol pintar. Saya Dr. Sabana. Pagi ini kedatangan narasumber Dr. Aryani Intan, penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Pagi ini kita akan ngobrol pintar tentang kesehatan ginjal pada Hari Ginjal Sedunia. Selamat pagi Dokter Aryani. Selamat pagi Dokter Sabana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi RSU Kabupaten Tangerang, jumpa lagi ya kita dalam acara ngopi pagi ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh kemarin tanggal 14 Maret 2024. Karena ini dalam suasana Ramadan, jadi kita ngopinya nggak pakai kopi ya, Dokter. Wah, jadi pakai apa dok? Kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, kita ngobrol-ngobrol sehat ya dokter. Iya. Nah, Dokter Aryani tugas di mana dok? Sama kan sama Dokter Sabana? Oh iya, dokter di RSU Kabupaten Tangerang, bagian hemodialisa. Di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk pengetahuan kita semua. Yaitu tema kita kan peringatan Hari Ginjal tahun 2024 adalah kesehatan ginjal untuk semua. Untuk memajukan akses yang merata terhadap pelayanan dan praktek pengobatan yang optimal. Ini maksudnya apa ya dok? Iya, terima kasih Dokter Sabana. Jadi memang setiap tahun kita memperingati Hari Ginjal Sedunia tanggal 14 April tahun ini 2024 ya. Jadi memang tema kita adalah kesehatan ginjal untuk semua. Jadi kita mengupayakan agar pasien-pasien mendapatkan akses yang merata, Dokter Sabana. Jadi di berbagai daerah mendapatkan akses yang merata untuk pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan ginjal, dan juga untuk pengobatan juga mendapatkan pengobatan yang optimal ya, terutama pengobatan untuk di bidang kasus-kasus ginjal. Demikian Dokter Sabana. Jadi kasus-kasus ginjal itu ada berapa macam ya dok? Kalau kita pengen tahu ada berapa macam kasus ginjal di dunia ini? Iya, jadi sebenarnya penyakit ginjal itu bisa kita bagi menjadi dua ya dokter ya. Jadi penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Oh ya. Ya, nah itu kalau penyakit ginjal akut mungkin dia berlangsungnya tidak lama ya, dan mungkin karena penyebab gagal ginjal akutnya atau penyakit ginjal akutnya ditangani, jadi fungsi ginjal bisa kembali ke normal. Tetapi pada pasien-pasien yang menderita penyakit ginjal kronik, itu biasanya terdapat kelainan fungsi ginjal yang bertahan selama lebih dari 3 bulan, kita menyebutnya penyakit ginjal kronik. Nah itu mungkin perlu pengobatan lebih lanjut ya Dokter Sabana ya. Oh ya. Kalau akut itu dok, kan kita nggak tahu nih sebagai orang awam. Kalau orang awam kan nggak tahu. Dia bisa mendeteksi nggak dok itu? Apa aja yang harus diperiksa? Iya, tentunya untuk mengetahui adanya kelainan ginjal kita harus periksa fungsi ginjalnya ya Dokter Sabana ya. Misalnya di laboratorium yaitu ureum dan kreatinin, kemudian juga pemeriksaan urin ya, dan juga bisa ditambah dengan pemeriksaan hemoglobin atau darah perifer lengkap. Nah nanti pada pasien-pasien dengan kelainan atau kelainan ginjal atau penyakit ginjal bisa kita dapatkan peningkatan ureum kreatinin atau penurunan laju filtrasi glomerulus. Demikian dokter. Oh ya. Dan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal yang kronik biasanya juga sudah terdapat
kelainan pada hemoglobin. Jadi hemoglobinnya mulai turun ya Dokter Sabana. Dan sebenarnya ada pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan ya, mungkin di puskesmas atau di klinik-klinik, yaitu pemeriksaan urin. Nah, jadi dengan pemeriksaan urin lengkap yang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan, kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi secara dini ya, apakah ada kelainan ginjal atau tidak. Biasanya kalau ada kelainan ginjal, pada urin kita temukan adanya protein, Dokter Sabana ya. Jadi adanya kebocoran protein melalui ginjal dan juga bisa ditemukan mungkin sel darah merah di urinnya ya. Dan kalau itu berlangsung terus menerus selama 3 bulan berturut-turut, ya kita harus curiga itu suatu kelainan ginjal. Oh gitu ya dok. Ya. Dan jadi pemeriksaan itu udah bisa di puskesmas ya dok? Ya, untuk pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan urium kreatinin, laju filtrasi glomerulus, dan urin lengkap itu sebenarnya sudah tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, di puskesmas atau di klinik-klinik ya dok ya. Jadi sebenarnya harusnya deteksi dini bisa dilakukan ya dok ya, karena untuk mendapatkan pemeriksaan itu bisa dilakukan di FKTP. Oh gitu ya dok. Ada juga tuh pasien-pasien dok yang nggak mau periksa, tapi udah timbul gejala-gejala seperti sakit pinggang. Apa itu benar dok? Itu sakit ginjal? Iya. Jadi sebenarnya sakit ginjal itu kan penyebabnya berbagai macam ya dok ya. Ada infeksi ya, ada yang disebabkan oleh batu ginjal atau batu saluran kemih, ada juga autoimun ya dok ya. Sekarang mungkin semakin banyak penyakit autoimun yang menyerang terutama wanita usia muda ya. Kemudian bisa juga dari darah tingginya, dan ini juga dok yang paling penting adalah semakin bertambahnya pasien-pasien dengan penderita diabetes mellitus. Nah itu yang juga perlu kita awasi karena bisa saja berkomplikasi terhadap ginjalnya. Nah mungkin kadang-kadang pasien tuh mengeluh, dok saya sakit pinggang nih. Iya gitu itu sering dok, itu sering kita apakah temukan. ini sakit ginjal gitu ya dok ya? Nah sebenarnya kan penyebab sakit pinggang juga macam-macam ya dok ya. Bisa mungkin dari ototnya dok, atau misalnya ada masalah di tulang belakang ya dok ya. Atau bisa juga mungkin kalau biasanya yang menyebabkan nyeri pinggang itu kalau ada batu dok. Jadi kalau ada batu di ginjal, kadang-kadang pasien mengeluhkan pinggangnya sakit. Jadi keluhan sakit pinggang belum tentu sakit ginjal ya sobat sehat semua ya. Jadi kita harus benar-benar lihat nih penyebabnya apa. Mungkin kita kalau mau tahu pemeriksaan fungsi ginjal dari awal untuk mengetahui kelainan ginjal, bisa kita periksakan pemeriksaan lab yang tadi dok. Oh gitu. Bila ada keluarga yang menderita hipertensi atau diabetes mellitus, atau kita sendiri yang menderita diabetes mellitus dan hipertensi, justru kita harus mengkonsumsi obatnya secara rutin dok. Secara rutin ya, menurut petunjuk dokter ya. Ya, dan harus rutin juga nih kontrol ke dokter ya dok ya. Jadi cek rutin. Karena justru obat-obat diabetes dan obat hipertensi yang diminum rutin itu yang akan mencegah kita dari komplikasi yang akan terjadi dok. Misalnya komplikasi terhadap ginjal, terhadap jantung ya dok ya, dan terhadap komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi justru obat-obat itulah yang akan mencegah komplikasi yang terjadi. Jadi mitos ya dok ya, kalau kita minum obat hipertensi atau obat gula yang rutin akan merusak ginjal. Padahal sebaliknya ya dok. Justru menyelamatkan ginjal kita. Dan juga komplikasi yang lain. Oke dokter. Gini dokter, ada juga pertanyaan ya dok. Fungsi ginjal itu apa ya dok? Fungsi ginjal untuk manusia itu apa? Jadi ginjal itu adalah organ yang sangat hebat ya dokter Sabana. Jadi memang ginjal itu mengatur berbagai macam sistem dalam tubuh kita ya, antara lain dia tentunya memfiltrasi ya dok ya, atau mengeluarkan racun-racun sisa metabolisme yang tidak terpakai. Jadi kan kita makan, minum ya dok ya. Jadi sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai itu dibuang lewat ginjal, dok ya. Kemudian juga membuang air, cairan yang tidak terpakai juga dibuang lewat ginjal. Selain itu ginjal juga mengatur hormon-hormon yang mempengaruhi tekanan darah kita, dok. Jadi justru pengaturan tekanan darah itu adanya di ginjal. Ya, juga ginjal menghasilkan suatu zat namanya eritropoietin, dok. Nah, zat ini akan menghasilkan sel darah merah. Ya dok ya, jadi nggak aneh kalau kenapa pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal atau hemodialisis, HB-nya sering turun dok, karena pabriknya udah rusak gitu ya dok ya? Jadi otomatis produksi eritropoietin yang menghasilkan sel darah merah atau HB juga berkurang.
Selain itu yang tak kalah penting, ginjal juga menghasilkan hormon yaitu vitamin D, Dok, Vitamin yang D. akan mengatur kesehatan tulang kita, Dok. Supaya nggak gampang keropos ya dokter Ya, jadi juga mempengaruhi metabolisme kalsium. Jadi pada pasien-pasien yang menderita penyakit ginjal biasanya tulangnya juga gampang keropos ya dok ya, Iya, karena produksi keropos, ya. vitamin D-nya, produksi kalsiumnya tuh terganggu dan fosfat juga terganggu. Itu dok. Jadi banyak sekali fungsi ginjal yang vital sebenarnya dok ya untuk mengatur keseimbangan sistem-sistem dalam tubuh kita. Jadi kita harus merawat benar-benar ya dokter Iya, ya, dari obat-obatan, dari makanan. Untuk olahraga untuk ginjal gitu apa aja dok? Iya, sebenarnya olahraga yang untuk kesehatan ginjal hampir sama ya dengan olahraga pada pasien-pasien dengan penyakit kronik pada umumnya ya. Bisa untuk para penderita penyakit ginjal yang kronik tetap bisa berolahraga, misalnya jalan kaki dok, atau senam-senam pernafasan itu bisa dilakukan. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuhnya Kondisi gitu ya tubuh, dok dan ya? sebelumnya tentunya berkonsultasi dengan dokter ya, karena dokter ya. harus menilai dulu nih kurang lebih kondisi pasiennya seperti apa. Ya, dok, jadi memang ada berbagai cara yang harus kita kerjakan untuk merawat ginjal kita dok ya, antara lain makan dan minuman yang sehat ya dok ya. Iya, Cukup iya. minum air ya kurang lebih 2 liter dalam 1 hari. Tentunya ini untuk pasien-pasien atau masyarakat atau sahabat ngopi yang fungsi ginjal dan fungsi jantungnya masih sehat ya Masih dok sehat ya. Jadi 2 liter ya, 2 liter paling sedikit. Paling sedikit ya. Tapi hati-hati pada pasien yang sudah mempunyai kelainan fungsi ginjal atau jantung, nah mungkin harus konsultasi dulu dok dengan dokternya. Ya. Berapa banyak cairan yang boleh dikonsumsi dalam 1 hari. Ya dok ya, kemudian pada pasien-pasien atau cara kita merawat ginjal kita dengan kontrol gula darah secara teratur sama kontrol tekanan darah secara teratur, dan kita upayakan supaya nilainya tetap dalam nilai Batas normal, normal ya, Dok, batas ya. normal ya dok ya. Kemudian olahraga dok, jangan lupa ya. Nah ini yang penting juga buat sahabat ngopi nih, bapak-bapak terutama, harus stop merokok. Stop rokok ya dokter Iya, ya. dok. Ya, terus pada pasien-pasien atau bila di keluarga kita ada faktor resiko, misalnya ada yang menderita autoimun dok, atau misalnya pernah mengalami batu saluran kencing, menderita hipertensi dan diabetes, dianjurkan untuk lebih sering memeriksakan kesehatannya lagi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, karena itu merupakan faktor resiko terjadinya penyakit ginjal. Oh gitu ya dokter. Jadi kita harus tahu kondisi tubuh kita sendiri ya dok ya. Terusnya dok, kalau seseorang udah kena penyakit ginjal, sepertinya sudah stage 5, itu obatnya apa ya dok? Iya, jadi seseorang dikatakan sudah menderita penyakit ginjal tahap akhir ya Tahap dok ya, akhir atau ya, Dok. mungkin stadium 5 ya. Itu adalah pasien-pasien yang tentunya memerlukan terapi pengganti ginjal, dokter Sabana ya. Kita mengenal ada 3 terapi pengganti ginjal, sahabat ngopi ya. Mungkin sahabat ngopi sudah sering mendengar hemodialisis atau bahasa awam cuci darah. Kemudian cuci darah melalui perut dok, atau peritoneal dialisis, dan terakhir adalah transplantasi ginjal. Nah, sebenarnya sih kalau pada pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis dan peritoneal dialisis ini juga tetap harus disiplin ya dok ya dalam minum obat ya dok ya, kontrol rutin ya. Nah, pada pasien-pasien yang akan menjalani transplantasi ginjal tentunya juga harus mempunyai donor dulu dok. Donor ya dok ya. Biasanya diutamakan donornya itu berasal dari keluarga. Ya sudah dewasa atau sudah menikah, kemudian tidak ada kelainan fungsi ginjal, tidak ada masalah kesehatan ya dok ya. Ya nanti donornya akan diperiksa apakah layak memberikan ginjalnya untuk si resipien atau si penerima donor dok. Nah nanti pada pasien-pasien dengan transplantasi ginjal itu biasanya fungsi ginjal kembali normal dok. Ya karena dia sudah diberikan ginjal baru. Oh gitu ya dok ya. Jadi dari keluarga sendiri, terutama itu ya dok, dari keluarga sendiri, dan kalau bisa golongan darahnya sama dok. Gitu. Oh gitu. Kalau udah nerima ginjal, terusnya cocok, apakah dia perlu cuci darah lagi dok? Nah itu dokter Sabana, pada pasien-pasien yang sudah menjalani transplantasi ginjal, biasanya kalau itu diharuskan minum obat rutin juga dok ya, secara teratur ya. Nah biasanya sih kalau fungsi ginjalnya membaik, tidak perlu cuci darah lagi dok, jadi kan dia sudah punya ginjal baru.
Jadi udah dibilang Iya. tidak butuh lagi Iya, cuci sebagian darah. besar tidak perlu cuci darah, ya. kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kita harapkan sih pasiennya tidak perlu cuci darah lagi. Oh gitu ya dokter. Terusnya ada lagi nih dok, ini kan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Bisakah orang-orang yang sakit ginjal, terutama orang-orang yang udah cuci darah, untuk menjalankan ibadah puasa yang bagi agama Muslim? Ya, terima kasih Dokter Sabana. Mungkin juga banyak pertanyaan ya dari pasien-pasien atau dari sahabat ngopi semua. Mungkin ada keluarga yang menjalani hemodialisis dan bertanya apakah boleh berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya, sebenarnya kan pada pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah itu kan berarti penyakit ginjalnya sudah tergolong kategori yang berat ya dok ya, berat, ya. risiko yang tinggi. Tetapi karena memang bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita umat muslim di dunia ya dok ya. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang memang ingin menanti-nanti dan ingin ikut puasa juga dok ya. Sebenarnya dari berbagai penelitian di luar negeri juga misalnya di negara Mesir, Saudi Arabia, dan Malaysia itu juga banyak juga pasien yang menjalani hemodialisis yang berpuasa ya dok ya. Cuma mungkin sebelum menjalani puasa Ramadan yang 30 hari tanpa putus ya dok ya. Jadi mungkin pertama harus berkonsultasi dulu ya dengan dokter ya dok ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah asupannya nih dok. Pertama asupan cairan dan makanan juga ya dok. Kadang-kadang kalau pasien-pasien dengan CKD, dengan gagal ginjal kronik yang sudah menjalani hemodialisis pada saat buka puasa kan mungkin minum cairannya banyak ya. Nah itu hati-hati dok. Jadi tetap harus mempertimbangkan jumlah cairan, tetap harus hati-hati jumlah cairan yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi udah ada batasannya ya dok? Ya, sehari itu minum berapa cc tentunya gitu ya? Nanti dilihat konsultasi dengan dokter nih, berapa yang boleh diminum saat sahur dan saat berbuka. Dan yang kedua juga pada saat buka puasa nih dok, kadang-kadang kan langsung makan ya, makan makanan buah yang banyak. Nah hati-hati karena nanti kaliumnya dok menjadi tinggi, karena kan kurma dan buah-buahan yang lain itu mengandung tinggi kalium. Kalium ya. Ya, nah itu juga harus hati-hati. Jadi pada penderita penyakit ginjal kronik stadium 5 yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal atau hemodialisis, diperkenankan untuk berpuasa dok, tapi mungkin dengan catatan-catatan ya dok ya, dan sebelumnya tentunya berkonsultasi dengan dokter. Jadi boleh buat puasa ya dok? Boleh dengan. Boleh puasa tapi ada catatan. Dengan. Pas lagi HD, gimana dok? Ya, ini juga pertanyaan yang sulit ya dok ya, karena ini harus ada fatwanya. Saya juga agak sulit menjawab karena ini kan berkaitan dengan kepercayaan dok ya, dan hubungan kita dengan Allah ya dok ya. Jadi memang kan pada prinsipnya puasa itu kan tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh ya dok ya, cairan ataupun zat-zat makanan ya. Nah itu kan kalau pada HD kan kadang-kadang kita memasukkan cairan juga. Masukkan cairan NaCl ya dok ya? Ya, jadi kita kembalikan lagi kepada keyakinan masing-masing ya dok ya. Gitu. Memang sih kalau pada penyakit berat memang tidak dianjurkan untuk berpuasa, tapi kalaupun mau tetap berpuasa ya dengan benar-benar pengawasan yang ketat dok. Oh gitu ya dok. Jadi puasa itu boleh ya, tapi tergantung dia kuat apa tidak ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan dan harus konsultasi dengan dokternya ya dok ya. Dan perlu diperhatikan itu tadi dok, asupan makanan dan cairan pada saat sahur dan berbuka. Jangan sampai juga dehidrasi dok. Ya, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelebihan cairan. Demikian pula makanan yang dikonsumsi juga jangan sampai menimbulkan komplikasi. Misalnya hiperkalemi. Gitu ya dok. Dalam akhir acara ini dok, kan peringatan Hari Ginjal tahun 2024, pesan apa saja yang ingin dokter sampaikan kepada sobat RSU? Cintai ginjal kita karena ginjal mempunyai peran yang penting dalam kesehatan tubuh kita. Dengan cara berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang sehat, monitor dan jaga kadar gula darah, monitor dan jaga tekanan darah kita, memastikan minum yang cukup, hindari rokok, hindari penggunaan penghilang nyeri yang lama, dan cek secara rutin fungsi ginjal kita. Terima kasih Dokter Aryani untuk pencerahannya untuk kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang diberikannya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan sahabat-sahabat ngopi, kalau ada keluhan-keluhan tentang masalah ginjal, bisa langsung ke RSU Kabupaten Tangerang untuk mencek fungsi ginjalnya.
kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tangerang, kami ada untuk Anda.